Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Pada sesi kali ini saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan di pokok bahasan, yaitu pelaporan perpajakan atau SPT untuk wajib pajak orang pribadi. Maka tujuan dari pembelajaran ini adalah Anda dapat memahami kaitannya dengan di konsep untuk pelaporan pajak tahunan bagi wajib pajak orang pribadi, dan Anda bisa untuk mengisi SPT atau mengisi laporan tahunan untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi dalam pelaporan pajak tahunan wajib pajak untuk orang pribadi itu akan dilihat yang pertama, yaitu yang perlu dipahami pertama adalah di pekerjaannya dulu. Apa sih pekerjaan? Apa kaitannya di penghasilannya itu nanti, sehingga dari aktivitas pekerjaan itu kemungkinan akan dikenakan yang namanya PPh pasal 21. Jika dia berusaha, jadi ada usaha, jadi orang pajak orang pribadi yang ada usahanya nanti berarti berkaitan dengan PPh pasal 25. Maka total penghasilan itu nanti terkait dengan pajaknya, jadi untuk pelaporannya adalah kurang atau lebih bayar atau nihil bayar. Dari aktivitas pekerjaan yang terkait di sini adalah dikenakan atau berhubungan dengan PPh pasal 21, jika satu pemberi kerja kurang dari 60 juta, maka nanti pakainya adalah di form 1770. Jadi satu atau lebih pemberi kerja dan lebih dari 60 juta jika pakai form 1770. Tapi ada tambahannya. Jadi kalau satu pemberi kerja dan kurang dari 60 juta, jadi tidak memiliki penghasilan lain kecuali bunga bank ataupun koperasi, maka form yang dipakai adalah 1770 SS. Jadi itu formulir yang dipakai. Sedangkan untuk satu atau lebih pemberi kerja dengan penghasilan lebih dari 60 juta memiliki penghasilan lain yang dikenakan PPh final, maka pakai formnya juga 1770S. SS sama S. Untuk usaha, jadi usaha dengan PPh pasal 25 pakainya form 1770. Jadi maksimal untuk pelaporannya adalah di 30 Maret pada tahun berikutnya. Contoh, bisa contohkan. Jadi tahun 2020 Tuan Isa bekerja di PT FZM sebagai karyawan bagian produksi dengan gaji tetap sebesar 5 juta per bulan. Statusnya belum menikah dan ber-NPWP. Maka perhitungan untuk PPh pasal 21 dari Tuan Isa adalah gaji pokoknya 60 juta, biaya jabatannya 5%, 3 juta, penghasilan netonya 57 juta rupiah. Penghasilan neto setahun berarti 57 juta. Jadi PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta. Jadi sendiri Jadi PKP-nya adalah 57 juta dikurangi dengan 3 juta. PPh terutangnya berarti 3 juta dikalikan dengan 5%. Ketemunya ada di 150 juta. Maka dari Tuan Isa di sini, jadi PT FZM memiliki kewajiban yaitu memberikan bukti potong 1721
A1 kepada Tuan Isa. Maksimal pemberiannya ada di 31 Januari tahun 2021. Kemudian Tuan Isa melaporkan penghasilan di 2020 dengan form 1770 SS. Ya, SS. Selanjutnya ada contoh yang kedua. Tahun 2019, Tuan Mutan statusnya belum menikah, ber-NPWP dan bekerja di 2 perusahaan. Yang pertama di PT FZM, jadi sebagai karyawan teknisi dengan gaji tetap sebesar 3 juta per bulan. Yang kedua di PT AZA sebagai tenaga keamanan shift malam dengan gaji per bulan 2 juta. Maka untuk perhitungan PPh pasal 21 di PT FZM, gaji pokoknya adalah di 36 juta. Biaya jabatannya 5%, 1.800.000. Maka penghasilan netonya 34.200.000. Penghasilan neto setahun 34.200.000. PTKP-nya adalah 54 juta. PKP-nya 0, PPh terutangnya 0. Karena apa? Penghasilan neto 1 tahun kurang dari PTKP. Kemudian untuk di perhitungan di PPh pasal 21 PT AZA, gaji pokoknya 24 juta. Kemudian biaya jabatannya 5%, 1.200.000 ya. Maka penghasilan netonya di 22.800.000 ya. Penghasilan neto setahun 22.800.000. Kemudian PTKP-nya setahun 54 juta. Maka PKP-nya 0, PPh terutangnya nihil. Maka dari PT FZM itu memberikan bukti potong yaitu 1721 A1 kepada Tuan Mutan maksimal 31 Januari tahun 2020. Dan PT AZA memberikan bukti potong 1721 A1 kepada Tuan Mutan maksimal 31 Januari tahun 2020. Perhitungan PPh pasal 21 ya, PT FZM yaitu penghasilan bruto ya. Penghasilan bruto 60 juta ya tadi yang di awal. Kemudian biaya jabatannya adalah di 3 juta, penghasilan netonya 57 juta, penghasilan neto setahun 57 juta, PTKP-nya 54 juta, PKP-nya adalah di 3 juta, maka PPh kurang bayar 150. Maka dari ilustrasi ini Tuan Mutan melaporkan penghasilan tahun 2019 yaitu dengan form 1770S dengan terlebih dahulu melunasi kurang bayarnya. Untuk contoh yang ketiga, tahun 2019 Ibu Zulfa statusnya K3 dan ber-NPWP, memiliki omset dari dagang nasi goreng sebesar 50 juta. Ibu Zulfa Contoh yang ketiga, tahun 2019 Ibu Zulfa statusnya K3 dan ber-NPWP, memiliki omset dari dagang nasi goreng sebesar 50 juta. Ibu Zulfa menggunakan perhitungan PP 46 tahun 2013 untuk menghitung pajaknya. Maka perhitungan untuk PP pasal 25, PPh pasal 25-nya, peredaran brutonya adalah 50 juta. PPh terutangnya 1%.
ya, 500.000, atau bisa menggunakan kaitannya di misalnya 0,5%, ya, 250.000. Bu Zulfa menyetorkan pajaknya sendiri. Jadi Bu Zulfa melaporkan penghasilan 2019 dengan form 1770. Dan yang perlu Anda ketahui terkait dengan di SPT, jadi silahkan Anda baca di lampiran 2 Peraturan Dirjen Pajak nomor per strip 36/PJ/2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per strip 34/PJ/2010 tentang bentuk formulir, ya, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan beserta petunjuk pengisiannya. Silakan Anda coba cari, ya, download, kemudian Anda coba baca, Anda amati, dan setelah itu Anda coba implementasikan dengan mengerjakan soal di SPT. Ya. Semoga memberikan pemahaman untuk kita bersama dan memberikan manfaat untuk kita semua. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.